Kejadian yang mau gue ceritain kali ini terjadi di tahun 2017. Ada satu geng anak kuliah di Bandung, ada Haris, Iqbal, sama Rio. Jadi trip mereka kali ini tuh karena mau nemenin si Iqbal yang baru aja putus sama pacarnya. Dan kepengen healing, tapi di alam. Akhirnya mereka berangkat nih bertiga dari Bandung ke Curug naik mobil sekitar jam 9 pagi. Sesampainya di Curug itu sekitar jam 12 siang. Nah karena si Iqbal niatnya mau healing, jadi Iqbal tuh bener-bener pengen menyendiri lah dan ngejauh dari teman-temannya ini. Dia jalan pelan-pelan, terus nggak lama pas Iqbal sadar dia tuh ngeliat ke belakang. Pas ngeliat teman-temannya tuh udah nggak kelihatan sama dia, berarti udah jauh banget kan dia jalan. Nah pas dia lagi jalan, Iqbal tuh ngeliat kayak ada gua gede banget. Terus karena dia penasaran, akhirnya dia nyobalah masuk ke gua itu. Dan pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ada cahaya terang banget Makin masuklah dia ke dalam sambil ngikutin cahaya yang terang itu. Iqbal tuh tiba-tiba keluar dari gua itu. Sekeliling dia tuh tiba-tiba hutan. Sampai tiba-tiba dia tuh ngeliat ada kayak rumah penduduk di depan situ. Iqbal yang gak mikir akan ada rumah tuh kaget banget. Dia langsung jalan lah buat nyamperin rumah-rumah itu. Tapi ya karena Iqbal ngerasa masih terang dan dia inget jalan pulang, jadi dia santai aja lah terus jalan ngeliat ke sekitar. Dari belakang tuh tiba-tiba ada yang nyolek dia. Terus langsung lari lah ke dalam rumah yang nyolek itu tuh. Terus Iqbal tuh juga denger ada suara kayak ketawa anak kecil gitu Akhirnya diikutin lah sama Iqbal, dia masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya suaranya tuh kenceng banget di dalam salah satu kamar. Pelan-pelan lah akhirnya dibuka sama Iqbal gagang pintunya. Pas dia buka, baru sedikit kebuka, Iqbal tuh ngeliat di dalam kamar itu tuh banyak banget tuyul Waduh. Dan semua tuyul itu tuh ngeliatin Iqbal. Anjrit. Iqbal langsung nutup pintu lah, dia langsung lari keluar rumah itu. Pokoknya dia bener-bener ninggalin kawasan rumah penduduk itu. Tapi dia udah lari sekenceng mungkin, dia tuh tetep gak nemuin gua gede tempat dia keluar tadi. Bahkan ya, di kanan kirinya dia tuh kedengeran jelas ada suara ketawa-tawa. Udah bukan anak kecil lagi bahkan. Suara perempuan ketawa pun dia denger. Aduh anjing serem Terus banget. dia masih sendiri kan? Masih sendiri di situ. Anjing. Akhirnya dia jalan lah nyusurin hutan itu tuh pelan-pelan. Tapi suara langkah kaki di belakang Iqbal tuh makin lama makin jelas. Aduh. Iqbal jalan lah makin cepet dia akhirnya. Nah tapi langkah itu tuh ikutan makin cepet juga. Anjing. Dan tiba-tiba banget si Iqbal tuh ngeliat pakai matanya sendiri kalau sosok yang ngikutin dia di belakang itu tuh kayak jalan cepet banget nyalip dia ke depan. Fuck. Sosoknya ini tuh terang banget, perempuan pakai baju putih bersih. Nah tapi nggak tahu kenapa Iqbal tuh di sini bukannya takut, tapi malah pengen ngikutin sosok perempuan ini. Sampai akhirnya nggak lama Iqbal tuh ketemu sama gua yang dicari-cari dari tadi. Dan sosok itu tuh berhenti di depan gua itu. Pas sosok perempuan itu nengok ke arah Iqbal tuh lemes banget sampai jatuh kayak posisi berlutut gitu. Dia kaget banget, ternyata sosok perempuan itu tuh almarhumah mamanya. Oh. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada satu orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik Gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkatlah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 temen cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh gak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus walaupun gak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, "Bau amis banget deh." Nina sama Rangga tuh nyautin, "Iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya." Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya melek lah satu-satu. Dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu.
Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar. Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ nggak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan, tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit.